Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul See You After School. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terkena sial karena secara tidak sengaja bermasalah dengan ketua gangster di sekolah barunya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gungdal. Dia adalah seseorang yang selalu mendapatkan kesialan di sepanjang hidupnya. Saat dirinya keluar dari rumah, ia tidak sengaja melihat anak kecil yang memberikan cat pilok kepadanya. Namun Gungdal sangat terkejut ketika mengetahui bahwa si bocah tadi mencoret-coret mobil orang di sana. Di saat yang sama, pemilik mobil datang dan mengira Gungdal lah yang mencoret-coret mobil miliknya. Alhasil, Gungdal dikejar oleh mereka semua. Keesokan harinya, Gungdal ingin pergi ke sekolah barunya menggunakan kereta. Di saat ingin masuk ke dalam, rambut Gungdal malah terjepit oleh pintu. Alhasil, dirinya tidak bisa bergerak untuk mencari tempat duduk. Di saat yang sama, Gungdal bersin tepat mengenai seseorang yang bernama Jung Tae. Dia adalah penguasa sekolah di SMA Yongsan. Karena hal itu, Jung Tae langsung marah dan menarik Gungdal hingga rambutnya menjadi pitak. Baru saja masuk ke sekolah yang baru, dirinya sudah dibully lagi. Lalu di sekolah, saat dirinya menjadi kiper, salah satu temannya mendorong Jung Tae hingga terjatuh. Demi mendapatkan teman, Gungdal melakukan hal yang sama seperti temannya. Alhasil dirinya pun dipukul dan dibully habis-habisan. Lalu Gungdal pergi ke dokter yang mencoba menangani kesialan yang selalu dialami oleh Gungdal. Mereka semua bingung kenapa Gungdal selalu saja mendapatkan kesialan dalam hidupnya. Para dokter lalu mencoba untuk mengetes seberapa sialnya si Gungdal dengan cara menggunakan 40 not piano di mana salah satu not akan dialiri oleh listrik. Walaupun cuma satu saja yang dialiri listrik, namun Gungdal pun tetap terkena listrik itu. Para dokter yang menyaksikan langsung hanya bisa tertawa. Tes berikutnya yaitu terdapat 100 butir telur yang dimana satu telurnya masih mentah atau belum matang. Namun di sini Gungdal bisa melewati tes itu dengan mulus. Lalu Gungdal memutuskan untuk kembali karena besok dirinya akan pergi ke sekolah. Rencananya Gungdal akan mencari teman baru di sekolahnya itu. Di sini diberitahu Gungdal sudah beberapa kali pindah sekolah akibat pembulian yang selalu ia dapatkan. Keesokan harinya Gungdal siap untuk berangkat ke sekolah. Dan ibunya sudah menyiapkan uang agar jika dirinya dipala atau dibully, uang itu bisa diberikan ke orang yang membuli. Sesampainya di sekolah, dirinya melihat Jung Tae. Karena takut dipukul lagi, akhirnya Gungdal diam-diam melewatinya. Namun ia malah tertabrak oleh seseorang yang ternyata dia adalah teman lama yang pernah dibully juga. Dia langsung pergi menghindari Gungdal. Ketika sudah di kelas, Gungdal mencoba untuk memperkenalkan dirinya di depan kelas. Ternyata temannya tadi yang ditabrak satu kelas dengan Gungdal. Dia bernama Yeonsung. Yeonsung dulu pernah satu sekolah dengan Gungdal. Namun nasib mereka di sekolah lama terus dibully habis-habisan. Itulah kenapa Yeonsung keluar dari sekolah lama dan memilih pindah ke sekolah baru. Dan disinilah Yeonsung bertemu dengan Gungdal. Gungdal menanyakan kepada Yeonsung kenapa dirinya tidak dibully di sekolah ini. Yeonsung kemudian memberikan tips dan trik agar Gungdal tidak dibully lagi. Di mana Yeonsung menyuruh Gungdal membuat masalah dengan orang yang lebih lemah darinya. Nah, ketika orang-orang melihat Gungdal bertarung pada orang yang lebih lemah, maka mereka akan mengira bahwa Gungdal adalah orang yang kuat. Cara itu terbukti ampuh dan sudah dipraktekkan langsung oleh Yeonsung. Makanya tidak ada lagi yang berani membuli Yeonsung. Lalu Gungdal melihat 3 orang yang sedang mengganggu seorang wanita. Pada akhirnya Gungdal langsung menargetkan mereka. Hal itu karena ia mengira mereka adalah orang yang lemah yang hanya bisa mengganggu seorang wanita. Ketika Gungdal menghampirinya, tiba-tiba orang-orang di sekitarnya diam seketika. Si wanita lalu berkata bahwa Gungdal merupakan murid baru, jadi dia tidak tahu apa-apa. Namun Gungdal yang mengingat dengan tips yang diberikan Yeonsung, akhirnya dirinya membentak dan akan mengancam mereka semua. Tapi keadaan malah jadi sebaliknya. Mereka akan menunggu Gungdal di atap pulang sekolah untuk bertarung 1 lawan 1. Lalu Yeonsung menceritakan siapa mereka sebenarnya. Dia bernama Jaegu. Dia adalah penguasa tertinggi di sekolah ini. Dan tidak ada yang berani dengan dia. Dan ditambah lagi, ia juga memiliki banyak sekali pengikut.
Mendengar hal itu, Gongdal merasa ketakutan setengah mati. Lalu Gongdal meminta saran kepada Yosung bagaimana agar bisa melepaskan dirinya dari Jae-gu. Lalu Gongdal ingat uang yang diberikan oleh ibunya sebesar 100.000 won. Yongsung merasa tidak yakin bahwa Jae-gu bisa disogok dengan nominal yang kecil. Ketika sedang di kamar mandi, Gongdal melihat dengan jelas bahwa Jae-gu memukul seseorang yang culun. Orang culun itu mencoba menyogok Jae-gu dengan uang 100.000 won. Namun hal itu ternyata sia-sia. Malahan si culun dipukuli sampai babak belur. Gongdal pun sadar bahwa uang 100.000 won tidak ada apa-apanya bagi Jae-gu. Lalu Yongsung mengajak Gongdal kepada seseorang yang sangat pintar membuat alasan agar Gongdal bisa pulang lebih cepat. Ia mencoba membuat mata Gongdal menjadi memerah. Tak lupa ia juga memberikan susu basi kepadanya sebagai senjata pamungkas. Ketika Gongdal melapor ke guru dan memberikan alasan bahwa matanya bisa menular ke orang lain, si guru pun menganggap bahwa itu hanyalah penyakit yang biasa dan tidak akan menular ke orang lain. Pada akhirnya rencana Gongdal untuk pulang lebih cepat ternyata gagal. Lalu mereka memiliki rencana lain, di mana mereka akan membayar petinju profesional yang ada di sekolah ini untuk menyingkirkan Jae-gu. Namun petinju itu hanya mau melakukan tugasnya jika ia dibayar dengan jumlah 200.000 won. Lalu Gongdal memiliki ide untuk mencuri uang milik teman sekelasnya. Setelah mendapatkan uangnya, barulah Gongdal dan juga Yongsung membayar petinju tersebut. Setelah selesai dengan petinju, Yongsung memberikan susu basi yang akan membuat sakit perut. Itu semua bertujuan agar Jae-gu tidak fokus dalam pertarungan. Di saat yang sama, barulah si petinju datang untuk menantang Jae-gu. Ketika Jae-gu ingin meminum susunya, tiba-tiba petinju itu langsung mengambilnya dengan paksa dan langsung meminumnya. Dan Jae-gu dengan cepat langsung menerima tantangan yang diberikan. Ketika pertarungan akan dimulai, Jae-gu dengan curang memakai knuckle di balik sarung tinjunya. Pertarungan pun dimulai antara Jae-gu dan si petinju, dan pertarungan itu sangatlah sengit. Hingga pada akhirnya si petinju mendapatkan efek dari susu basi yang telah ia minum. Akhirnya dia tidak fokus yang membuat Jae-gu dengan mudah memukulnya. Di detik-detik akhir pertarungan, si petinju berhasil memukul Jae-gu di daerah dada yang membuat tulang rusuknya patah. Sedangkan Jae-gu berhasil memukul rahang petinju itu dan seketika petinju itu langsung pingsan. Sementara itu Jae-gu juga mengalami kesakitan yang luar biasa di dadanya. Gongdal yang menyaksikan pertarungan itu hanya bisa pasrah karena memang Jae-gu sangatlah kuat. Di saat yang sama, tiba-tiba orang yang pernah memukulnya saat di kereta bernama Jongtae yang di awal cerita tadi melihat Gongdal dan langsung mengejarnya. Sampai di suatu ketika, Gongdal pun terpojok, namun di sini Jongtae memiliki niat baik di mana dia bertaubat dan tidak akan membuli orang-orang yang lemah. Jongtae akhirnya sadar bahwa membuli adalah perbuatan yang salah. Demi mendapatkan maaf dari Gongdal, Jongtae mengajarkan teknik pukulan kepada Gongdal. Teknik itu sangat sering digunakan oleh Jongtae. Lalu setelah mengajarkan teknik itu, akhirnya Jongtae menyuruhnya untuk segera memukulnya. Di saat yang sama, ada seseorang yang merekam kejadian itu dan melihat bahwa salah satu penguasa sekolah berlutut di depan Gongdal. Dia juga melihat dengan jelas bahwa Gongdal memukul Jongtae dengan satu pukulan hingga dia pingsan. Orang itu langsung menyebarkan informasi itu kepada seluruh orang yang ada di sekolah. Para siswa yang pernah dibully akhirnya mereka menganggap bahwa Gongdal merupakan orang baik yang membela kebenaran. Informasi itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Bahkan para siswa culun mendukung Gongdal untuk mengalahkan Jae-gu di atap sepulang sekolah. Namun sebenarnya di hati Gongdal, dia sama sekali tidak berani melawan Jae-gu. Dirinya juga mencari cara agar mendapatkan hukuman atau skorsing dengan cara merokok di depan ruang guru. Tapi dengan cepat, para korban bully itu datang dan mengambil rokok serta menyemprotkan pengharum agar tidak dicurigai oleh guru. Di jam pelajaran, temannya secara tidak sengaja membuat kesalahan yang membuat gurunya memukul si murid itu. Karena muak dengan cepat, Gongdal langsung menghentikan itu semua. Gongdal berkata dengan nada tinggi bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan memukulnya adalah cara yang salah. Setiap manusia pasti memiliki hak asasinya masing-masing, jadi tidak bisa seenaknya begitu saja. Lalu tak lama kemudian, si guru langsung menarik bekas tambelan pitaknya yang membuat gurunya menjadi takut dan langsung pergi dari kelas itu.
Semua orang langsung memeluk Gongdal karena mengira bahwa ia adalah penyelamat bagi orang-orang yang lemah. Dan di sana ada salah satu wanita yang melirik Gongdal, dia bernama Choi Min, yang dimana dia pernah diganggu Jae-gu di awal film tadi. Lalu anak buah dari Jae-gu juga sangat takut kepada Gongdal karena mereka mengira bahwa Gongdal berani melawan siapapun. Ketika Gongdal ke kamar mandi, orang-orang sangat takut kepadanya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengajak Gongdal ke suatu tempat dengan alasan dipanggil oleh guru. Namun ternyata dia membawa Gongdal untuk menjebaknya, di mana Gongdal akan dikepung oleh bawaan dari Jae-gu. Di tempat lain, sekelompok korban bully mengira bahwa Gongdal merupakan orang jahat yang sama seperti Jae-gu. Alhasil mereka pun mengikutinya dan bertemulah antara bawaan Jae-gu dan sekelompok korban bully. Bawaan Jae-gu mengira bahwa Gongdal membawa pasukan, sementara sekelompok korban bully mengira bahwa Gongdal membawa anak buah dari Jae-gu. Terjadi salah paham antara mereka. Pada akhirnya, mereka tawuran dan Gongdal berhasil mematikan lampu yang membuat ruangannya menjadi gelap. Kesempatan itu diambil oleh Gongdal untuk melarikan diri dari tempat itu. Gongdal lalu mencari orang yang sudah menjebaknya tadi. Lalu dia sangat terkejut karena ia mengira Gongdal berhasil mengalahkan bawaan dari Jae-gu. Dengan cepat, Gongdal menghentikan pembulian yang dilakukannya dan menyuruhnya untuk membelikan minuman. Akhirnya Gongdal pun berteman dengan si gendut yang bernama Cheng-ju. Di tempat lain, bawaan Jae-gu babak belur. Dia bercerita bahwa ini semua adalah ulah dari Gongdal. Gongdal telah mengalahkan mereka semua. Padahal yang sebenarnya terjadi, Gongdal hanya melarikan diri dari tempat itu. Bawahannya menyuruh Jae-gu untuk tidak melawannya di atap nanti. Karena setahu mereka, Gongdal adalah orang yang sangat kuat. Dan Jae-gu pun menjadi ragu untuk melawan Gongdal. Di kelas, Gongdal dan Choi Min disuruh guru untuk mengambil patung. Disitulah Gongdal mulai jatuh cinta kepadanya. Dan secara tidak sengaja, ia menjatuhkan patungnya. Lalu ketika ingin mengambil patungnya lagi, tiba-tiba datanglah dua anak buah dari Jae-gu. Mereka menyuruh Gongdal untuk menjadi teman dari Jae-gu agar mereka bisa menguasai satu sekolah. Dan seandainya Gongdal tidak mau, anak buah Jae-gu menyuruh Gongdal untuk memukul dada sebelah kiri karena itu merupakan cedera akibat dipukul oleh petinju tadi. Dan untuk bisa berteman dengan Jae-gu, maka Gongdal harus memukuli salah satu korban bully yang ternyata itu adalah Cheng-ju. Cheng-ju memohon pada Gongdal agar bisa melepaskannya. Namun ternyata Gongdal lebih memilih untuk bergabung dengan Jae-gu. Dia memukul Cheng-ju sampai babak belur. Dan Yong-sung diam-diam mengintip Gongdal yang tengah memukuli pecundang dengan sangat sadis. Orang-orang pun pada takut kepada mereka. Bahkan korban bully yang mendukungnya sekarang merasa kecewa kepadanya. Karena kesal dengan keputusan Gongdal, pada akhirnya Yong-sung menghampirinya. Yong-sung berkata bahwa Gongdal hanya seorang pengecut yang tidak berani melawan Jae-gu. Orang yang berani membuli atau memukul orang yang lebih lemah, maka ia dianggap sampah. Yong-sung memutuskan untuk berhenti berteman dengan Gongdal. Lalu saat di kelas, ketika ia melihat Jae-gu membuli seseorang, dirinya teringat dengan kata-kata Yong-sung bahwa membuli orang yang lemah, maka ia dianggap sampah. Hal itu ternyata membuat Gongdal berubah pikiran dan langsung menantang Jae-gu untuk bertarung di atap sekolah. Choi Min, yaitu orang yang dicintai Gongdal, menyuruhnya untuk tidak pergi ke atap. Jika Gongdal pergi ke atap, maka Choi Min merasa sangat kecewa. Namun, demi melepas semua penderitaan yang ada di sekolah ini, ia pun memutuskan untuk bertarung dan mengabaikan kata-kata dari Choi Min. Singkat cerita, akhirnya Gongdal pergi ke atap sekolah untuk bertarung 1 lawan 1. Curangnya Jae-gu menggunakan balsem di tangannya untuk membuat matanya Gongdal menjadi panas. Hal itu bertujuan agar Jae-gu dengan mudah mengalahkannya. Jae-gu kaget ternyata kekuatan Gongdal tidak kuat seperti yang ia bayangkan. Di sana Gongdal babak belur dan mengeluarkan air mata. Tidak tinggal diam, Yong-sung datang untuk membantu Gongdal. Dia berpikir bahwa temannya tetap teman. Dirinya tidak akan membiarkan Gongdal melawan Jae-gu sendirian. Walaupun Yong-sung kalah, pada akhirnya Gongdal mengeluarkan pukulan yang pernah diajarkan oleh Jung-tae. Seketika Jae-gu langsung pingsan dalam sekali pukulan. Pada akhirnya Gongdal berhasil mengalahkan Jae-gu. Dan dengan kekalahan Jae-gu, kini sekolah itu menjadi damai dan tidak ada lagi pembulian. Dan tamat. Oke, sekian pembahasan film kali ini, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.